Halo pecinta gadget senusantara. Kembali lagi bersama saya yang akan membahas 7 HP keren yang katanya sih bakal jadi calon juara di Indonesia tahun 2025. Tapi juara apa? Juara lomba 17-an? Juara kelas? Atau juara bikin dompet jebol? Mari kita kupas tuntas dari yang paling wah sampai yang paling yah. Pertama, Motorola Edge 70, si cantik yang agak lemas. Buka dengan Motorola Edge 70 yang tampaknya memang cakep banget. Layar POLED-nya terang benderang sampai 4500 nits. Kalau dipakai center mungkin bisa bikin tetangga komplain. Tapi sayang, seribu sayang, baterainya cuma 4800 mAh. Ini kayak punya Ferrari tapi tangki bensinnya seukuran motor bebek. Dengan chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang lumayan haus daya, siap-siap aja bawa charger kemana-mana kayak bawa dompet. Skor Antutunya 1 jutaan, bagus sih, tapi di tahun 2025, angka segitu udah kayak nilai 7 di rapot. Aman, tapi nggak bikin bangga. Untungnya Motorola ini punya kamera 50 megapiksel di depan belakang yang bikin selfie kamu tajam banget. Sampai jerawat yang kamu tutupin pakai concealer pun kelihatan jelas. Charging 68 wattnya juga lumayan ngebut, jadi kalaupun baterainya cepat habis, ngisinya juga cepat. Wireless charging 15 wattnya cocok buat kamu yang suka naruh HP sembarangan. Pokoknya HP ini kayak pacar cantik tapi high maintenance. Bikin senang tapi juga bikin repot. Kedua, Poco F8 Ultra, Sultan menyamar. Poco F8 Ultra ini ibarat orang kaya yang suka belanja di pasar tradisional. Punya duit tapi tetap cari yang murah meriah. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan skor Antutu hampir 4 juta. Gila, tapi Poco ya Poco, pasti ada yang dikorbanin buat neken harga. Kamera depannya masih misterius, jangan-jangan cuma dikasih kamera seadanya kayak HP jadul. Terus desainnya? Kalau Poco sih biasanya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Ini HP buat orang yang lebih mentingin jeroan daripada tampang. Kelebihannya jelas di performa yang brutal banget. Main game apapun pasti lancar. Mau Genshin Impact settingan maksimal sambil streaming? Gampang. Baterai 7000 mAh dengan charging 100 watt juga bikin kamu nggak perlu khawatir kehabisan daya. Layar AMOLED 1,5K-nya juga mantip buat nonton. Intinya, kalau kamu tipe orang yang nggak peduli HP-nya kelihatan murahan asal performanya dewa, Poco F8 Ultra adalah surga duniamu. Ketiga, iQ15, raja benchmark yang sombong. iQ15 ini kayak siswa ranking 1 yang suka pamer nilai. Skor Antutu 4 juta, tapi ya gitu, kebanyakan pamer jadi lupa hal lain. Harganya? Siap-siap jual ginjal, mungkin tambah jual kornea mata sekalian. Desainnya juga khas HP gaming yang norak dengan LED RGB di mana-mana. Kalau dibawa ke kondangan, orang-orang bakal mikir kamu bawa router WiFi portable. Plus, dengan spek segahar ini, HP-nya pasti berat dan tebel. Siap-siap kantong celana melorot. Tapi kalau ngomongin kelebihan, waduh, ini HP kayak cheat code berjalan. Layar LTPO AMOLED dengan refresh rate 144Hz bikin scrolling Instagram aja berasa main game. RAM sampai 16 GB, kamu bisa buka semua aplikasi yang ada di Play Store tanpa takut nge-lag. Kamera triple 50 megapikselnya juga nggak main-main. Hasil fotonya tajam banget sampai bulu hidung kelihatan. Baterai 7000 mAh dengan charging 100 watt plus wireless 40 watt bikin HP ini jadi monster yang nggak pernah tidur. Keempat, Sharp Aquos R10, si Jepang yang setengah hati. Sharp Aquos R10 ini kayak mobil hybrid, mau sport tapi juga mau irit, jadinya nanggung. Chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan skor Antutu 1,3 juta sebenarnya udah bagus. Tapi untuk HP yang katanya flagship, kok pakai chipset seri 7? Ini kayak beli sushi premium tapi nasinya pakai nasi kemarin. Chargingnya juga cuma 36 watt. Di era sekarang itu kayak naik kereta ekonomi pas mudik. Sampai, tapi lama banget. Untungnya Sharp ini jago banget di layar. Pro Isono OLED dengan refresh rate 244Hz itu bukan main-main. Lebih mulus dari jalanan tol yang baru diaspal. Kameranya juga unik, 50,3 megapiksel. Semua, depan, belakang, samping. Nggak ada yang samping sih. RAM 12GB LPDDR5X juga bikin multitasking lancar jaya. Jadi kalau kamu suka nonton film atau main game yang nggak terlalu berat, HP ini cocok banget. 5. Sharp Aqua Sense 10, adik yang malu-malu. Sharp Aqua Sense 10 ini adiknya si R10 yang lebih pemalu. Skor Antutunya aja nggak berani nongol di Q-Mobile, mungkin takut dibully.
Chipset Snapdragon 7S Gen 3-nya juga posisinya awkward banget. Lebih kencang dari kelas menengah, tapi kalah sama yang premium. RAM-nya juga masih ada yang 6GB. Di tahun 2025, itu kayak pakai baju ukuran S padahal badan udah L. Ini HP kayak anak tengah yang sering dilupain. Ada sih, tapi kurang greget. Tapi jangan salah, layarnya tetap sharp banget. Pro IGOZOL TPO 240Hz. Hemat baterai tapi tetap mulus. Kamera 50,3 MP-nya juga mantap buat foto-foto. Baterai 5000 mAh dengan layar hemat daya bikin HP ini awet banget. Cocok buat kamu yang males ngecas. Jadi meskipun performanya biasa aja, untuk daily driver HP ini masih oke punya. 6. Realme C85 Pro. Pro apanya? Realme C85 Pro ini namanya aja udah bikin bingung. Pro, tapi chipsetnya Snapdragon 685 yang umurnya udah kayak lagu Dewa 19. Klasik, tapi ketinggalan zaman. Skor Antupi cuma 358.000. Itu mah di tahun 2025 udah kayak naik ojek online pas rush hour. Jalan sih jalan, tapi macet mulu. RAM-nya LPDDR4X, bukan yang paling kencang. Terus masih berani pasang embel-embel Pro. Ini kayak warung kaki lima yang namanya restoran elite premium. Nggak nyambung. Tapi tunggu dulu, jangan keburu ngejudge. Baterai 7000 mAh-nya itu loh, gede banget. Ini HP bisa dipakai dari Senin sampai Senin depan tanpa charge. Layar AMOLED dengan brightness 4000 nits juga mantep banget. Bisa dipakai ngaca kalau darurat. Charging 45W plus reverse charging bikin HP ini jadi powerbank perjalan. Jadi, ya meskipun performanya pas-pasan, untuk HP tahan lama dan layar bagus, ini juara. 7. Nubia V80 Design. Desain doang. Nubia V80 Design ini namanya aja udah mencurigakan. Desain katanya, tapi layarnya masih IPS dengan resolusi yang bahkan kalah sama HP 2020. Chipset Unisoc T7280 dengan skor Antutu cuma 306.000 itu kayak ikut lomba lari maraton pakai sendal jepit. Berani sih, tapi ya gitu deh. Di tahun 2025, spek segini udah kayak bawa pedang kayu ke medan perang. Kelihatan gagah dari jauh, tapi begitu dipakai langsung patah. Untungnya, Nubia ini tahu diri. Kamera 50 megapikselnya lumayan buat Instagram story, asal jangan di zoom. Baterai 5000 mAh dengan reverse charging 10 watt bikin HP ini jadi pahlawan dadakan buat ngecas HP pemen yang lebih mahal tapi boros. RAM 8GB dengan dynamic RAM sampai 12GB juga oke buat buka WhatsApp sambil scroll TikTok. Pokoknya, ini HP buat yang budgetnya terbatas tapi pengen kelihatan kekinian. Nah, itu dia 7 calon juara yang siap menggebrak pasar Indonesia 2025. Dari yang speknya bikin ngiler, sampai yang bikin mikir, ini serius dijual. Ingat ya, HP terbaik itu yang sesuai kebutuhan dan kantong kamu, bukan yang paling mahal atau paling kenceng skornya. Kalau suka konten gadget yang jujur dan menghibur kayak gini, jangan lupa subscribe channel Portal HP, biar makin update sama HP-HP terbaru yang bakal bikin dompet kamu menangis, tapi hati senang.